Kita simak videonya berikut ini. Terus pas dapat perkataan dari Gus Miftah malam-malam itu, jenengan tetap lanjut berjualan? Berjualan itu istilahnya saya mencari sanggup buat pulang itu. Tapi setelah kata-kata itu laris gak Pak jualannya? Alhamdulillah, ya dapat rezeki sedikit lah. Habis atau? Enggak habis. Enggak ada yang dagangan satu kali angkatan Pak, enggak ada. Waktu itu kan hujan agak deras. Pengunjung enggak banyak, hutan itu aja. Laku berapa Pak Mas? 7. Selama itu? Ya selama waktu kejadian itu baru dari masuk sampai saya keluar itu cuma laku 7 toh. 7 kalau sekali 5 35. Itu buat saya beli jadi 15.000 dan 20.000 saya berapa bulan tak ada menjauh-jauh setelah itu. Belajar dari kasus tukang es teh. Lu lihat, tukang es teh dikatain goblok di satu pengajian dan diketawain. Tapi setelah itu apa? Allah ngangkat derajat orang yang rendah tadi, tukang es teh, sekarang dapat umroh, dapat uang 100 juta dan lain sebagainya, dan malah jadi mulia. Tapi perhatiin orang yang menghujatnya sekarang, malah direndahin, dihujat satu Indonesia dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah itu maha adil dan maha nyata. Dan sekarang siapa yang direndahin dan siapa yang ditinggiin? Ya enggak? Masya Allah. Share video ini biar orang-orang lain pada sadar, oke? Siapa yang tengok video Pakcik yang viral di Indonesia jual teh ais tuh, terus ingat orang tua dia. Saya salah seorang daripadanya yang tidak move on. Orang cakap sakitnya tuh sampai ke Malaysia. Kamu nampak kamu Kak Pakcik tuh, yang macam kenapa orang boleh ketawa tengok mukanya yang dengan air jualannya di atas kepala tuh, dengan mukanya yang innocent tuh, yang ya Allah, macam mana teganya orang kan buat begitu, macam bolehnya buat lawak begitu, bolehnya ketawakan orang begitu. Sakit kita yang macam mana kalau orang tua saya dibuat begitu, mana kalau bapak saya, mama saya. Kamu pikir apa yang saya pikir? Macam tidak sangka ada orang yang boleh menghina orang lain di khalayak ramai begitu. Macam tidak lah. Oke, saya mau bertenang, saya tenang sama. Jadi semalam lagi saya tidak move on. Tapi saya respect lah yang Pakcik itu kan, dia boleh sabar. Tengok mukanya tuh yang macam gitu aja, diam aja macam tuh kan. Dengan tadi ada interview dia lagi, dia cakap tidak apa. Bila ditanya perasaannya tuh tidak apa, dia bilang. Itu yang lagi sakit tuh kita dengar tuh, kita nampak muka dia kecewa tuh. Banyak juga lah kabar gembira kita tengok hari ini yang ada hikmahnya, kejadian macam tuh kan. Cuma macam mana mau sembuh nih? Macam mana mau sembuh tadi sakit nih? Kita doa yang baik-baik ya lah untuk Pakcik itu, dengan penjual-penjual di jalanan dan orang-orang yang cari rezeki, yang struggle tuh, insyaallah. Amin amin. Waduh, baca berita ini ST kejut banget. Kok ST tega banget ya? Gak, bapak ini jualannya ST laris dan hatinya ST ringan selalu. Maaf ya kalau video ini banyak plus tehannya. Es teh manis, berbuah manis bagi pedagangnya dan berbuah pahit bagi yang mengolok-oloknya. Jadi pembelajaran bagi setiap yang telah menjadi pejabat. Ketika belum menjabat ya mungkin bebas melontarkan pernyataan-pernyataan, bercanda gurau, guyon yang berlebihan. Akan tetapi ketika sudah menjadi pejabat, mau tidak mau harus mengubah cara, style. Karena diri Anda akan selalu disorot oleh masyarakat Indonesia secara khusus, netizen. So, waspadalah. Pak Miftah, yang di atas megang mic, memberikan materi, belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar, memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang, belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan, kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es.
untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, ST-nya masih ada. Kalau masih ada ya jual, goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya, walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual ST, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu, gimana? Mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang, dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syabdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni. Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, nggak pantas. Ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih nggak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia nggak pernah ngerasain tuh, mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak Miftah, wallahu a'lam bishawab. Apa dia bilang ya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es, jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya bunda lebih, aku lebih memilih bapak ini karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang, dibandingkan sama si bapak ini sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk Bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah, nggak cuman modal ngomong teriak-teriak dapat duit, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Mbak, ada komenan mengerikan nih. Apa izin komennya? Bacain dong tolong. Coba review Mbak pedagang es teh yang lagi viral. Oh, ini mengenai penjual es teh yang di pengajian Gus M itu Tere. Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau menurutku berdagang menjemput rezeki itu bagus ya. Tapi sebagai sama-sama pedagang ya, aku ya pedagang pentol kayak gini. Aduh, bergetar suaraku. Sakit hati banget mendengar kalimat yang terlontar ya, kayak mengejek seperti itu. Karena kita tuh nggak pernah tahu loh, Rek, apa yang sedang diperjuangkan ya kan, apa yang sedang diupayakan, dan berapa orang yang dinafkahi di rumah kalau kemudian mentalnya dijatuhkan oleh seseorang yang notabene sudah disebut Gus gitu ya. Predikat Gus itu kan nggak main-main gitu loh. Tentunya punya etika, punya attitude yang jauh di atas kita yang bukan siapa-siapa lah, yang nggak punya predikat Gus seperti itu. Jadi kecewa banget, Rek. Yang lebih mengecewakan lagi, beliau ini kan public figure ya, yang terkenal, yang punya segudang prestasi, dan penganutnya itu banyak lah, pengikutnya banyak.
dari salah satu ormas, mohon maaf, yang terbesar juga di Indonesia. Kemudian kalau nggak salah juga baru-baru ini beliau ditunjuk sebagai staf presiden, kayak gitulah, koreksi ya kalau nggak salah, staf khusus utusan presiden gitu, pokoknya itulah ya. Yes, koreksinan aja nanti kalau salah. Jadi memang nggak seharusnya terlontar kata-kata yang seperti itu. Harusnya beliau ini memang lebih bijak dalam melihat profesi seseorang, Rek. Setauku ya, Gus M ini kan juga aktif memberikan tausiahnya di hiburan-hiburan malam gitu loh, Rek. Kok ya malah ke pedagang es teh itu kok bisa kalimat kayak gitu terlontar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Rek, piye ya, lidah itu memang nggak bertulang, kadang bisa kepleset, kadang bisa saja salah berucap, bisa aja kita itu bersilat lidah ya kan. Ya intinya yang aku tahu beliau itu adalah Gus Kiai dengan keilmuan yang tinggi, punya jam terbang yang tinggi, punya penganut atau pengikut yang banyak. Kalau hal-hal seperti ini dinormalisasi, pengikutnya itu juga akan ikut-ikutan gitu loh, Rek. Jadi attitude-nya minus gitu loh, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini nggak terulang lagi ya. Dan seperti yang tak sampaikan tadi, sebagai sesama pedagang kan aku juga on the road itu hujan, badai, kemudian kadang kita mau jualan itu nggak diizinin sama orang di sekitar situ, harus berpindah lagi ke tempat yang lain kayak gitu. Jadi rasanya lara banget. Ayolah kita tuh sama-sama bisa menghargai dengan orang lain. Kita yang sudah terkenal dengan budaya timur ya, kita tetap pertahankan sebagai orang timur yang ramah, yang tepos liro, yang full ramah, full sopan santun, Rek. Tempatkan adab di atas segalanya. Ayo. Ada satu video viral lah dekat Indonesia. Seorang Gus, kalau kat Malaysia ni kita panggil ustaz lah. Dia duk hina, dia tengah berceramah. Dia duk hina seorang pakcik yang jual air dekat tempat ceramah tu. Aku ingat dia nak tolong lah pakcik tu, dia tanya kan. Rupa-rupanya dia hina dan dia goblokkan pakcik tu depan orang ramai. Lepas tu yang duduk sebaris dengan dia pakat duk gelak. Ya Allah, aku tengok pakcik tu malu gila kot. Kan? Tengok riak wajah dia, ya Allah, sedih gila. Gila lah sedih aku cakap kau. Viral teruk video tu, bukan dekat Indonesia ya, dekat Malaysia pun sama. Kan? Asbab pakcik tu dihina, ramailah kawan-kawan kita daripada Indonesia dan juga Malaysia ni pun nak jumpa pakcik tu, nak bagi bantuan. Pengajarannya kita di sini, geng, jangan kita menghina dan memalukan orang miskin. Tak nak beli tak apa. Kan, jangan kita menghina, jangan kita jadikan bahan lawak. Kita tak tahu siapa di antara kita ni kekasih Allah. Kan, buat-buat pakcik tu kekasih Allah, dia ikhlas cari rezeki untuk nafkah anak bini dia, dia jual air tu. Kan, Allah Ta'ala hina engkau tu sehina-hina ya. Dan Allah Ta'ala angkat darjat pakcik tu setinggi-tingginya. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang takut goblok itu biasa. Kayak jancu. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, nah, saya ketawa-ketawa aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like dan di share. Sampai ketemu di video berikutnya.